Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berkunjung di salah satu lahan tanaman cabai teman kita yang sebelumnya pernah kita review juga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang tanaman cabai yang ditanam di lahan perladangan. Sebelumnya lahan ini biasanya ditanamin jagung, kemudian dicoba untuk dirubah, ditanam untuk tanaman cabai rawit. Baik teman-teman, bisa dilihat penampakan termasuk luas. Sebelumnya pernah kita ambil juga videonya, kita review tanaman cabai ini. Terlihat subur sebelumnya, namun karena faktor curah hujan yang sangat tinggi, kemudian memang lahan ini bisa dibilang sangat rendah. Akhirnya ketika curah hujan yang begitu lebat, begitu deras dan sering, akhirnya lahan ini tergenang air. Dan karena bendengannya masih, artinya bendengannya tidak terlalu tinggi, sangat rendah tinggi bendengannya, akhirnya memicu layu dan kerontokan. Bisa diperhatikan. Jadi yang semulanya daun-daunnya ini subur, banyak rontok. Tapi alhamdulillah masih banyak buahnya dan bisa dibilang masih sangat maksimal lah buahnya, walaupun sedikit ada yang rontok juga. Bisa diperhatikan teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekalian, ketika kita menanam cabai, artinya sebelum kita menanam cabai harus memperhatikan terlebih dahulu lokasi, harus memperhatikan dataran yang kita gunakan, yang kita tanami. Apabila lokasi yang kita tanami itu termasuk lokasi yang sangat rendah, maka kita harus meninggikan bendengannya. Jadi antisipasi untuk ketika curah hujan nanti tinggi. Namun ketika kita menanam di musim kemarau, untuk bendengan rendah tidak masalah. Tapi kalau bendengannya rendah di musim hujan, maka akibatnya seperti ini. Cuman bisa dibilang ini sedikit mengalami kerugian. Artinya kerugian dalam hal tanaman itu menjadi sedikit rusak. Tapi untuk masalah buah masih banyak, masih lebat, dan untuk harganya juga masih standar lah, walaupun tidak terlalu tinggi. Jadi itu ya teman-teman. Artinya pemilihan lokasi dan pembuatan bendengan itu sangat mempengaruhi. Jadi usahakan sebelum kita menanam, coba kita harus membentuk bendengan yang tinggi. Kalau untuk kami sendiri, lebih baik kita membuat bendengan yang tinggi. Kita tanam di musim kemarau ataupun musim hujan, insya Allah kita aman. Jadi usahakan bendengannya itu kita buat tinggi. Kalau kita membuat bendengannya rendah, kita akan mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi kebanjiran, kemudian banyak layu, banyak rontok, dan otomatis jamur itu akan berkembang biak. Batang-batangnya itu pun pasti banyak terkena jamur. Kalau untuk fusarium, alhamdulillah nggak ada. Tapi
untuk masalah seperti ini, seperti busuk tangkai ya, busuk tangkai seperti ini atau kering. Nah, ini salah satu akibat dari curah hujan yang sangat tinggi, kemudian air menggenang di bedengan dan tumbuhlah ya jamur ataupun bakteri seperti ini. Ya, artinya usahakan kita mempersiapkan lahan itu dengan matang. Walaupun dari info dari rekan kita, untuk harga cabai saat ini menginjak di harga sekitar 25.000 sampai 30 untuk jual di konsumen. Tapi untuk pengambilan dari agen itu masih di harga sekitar 18.000. Ketika di konsumen harga 25, maka di agen itu biasanya diambil 18.000. Cuman alhamdulillah ya masih bisa dibilang dapat lah. Tapi kalau kita mencari kemaksimalan dalam menanam cabai, yaitu tadi persiapan lahan harus kita siapkan dengan matang. Kalau untuk masalah persiapan lahan, untuk lahan ini khususnya, ini sebenarnya persiapannya sangat matang. Ya, hanya saja minusnya untuk persiapan lahan di sini, minusnya ada di bedengan tadi. Jadi sebelumnya karena belum pernah ditanam cabai, dibuatlah bedengan yang bisa dibilang ya bukan ala kadarnya ya. Nah, untuk persiapannya sebenarnya sangat matang untuk pupuk dasar dan pupuk-pupuk yang nutrisi organik yang diberikan di bedengan itu sangat banyak. Cuman ya ini tadi, artinya kita harus mematangkan persiapan tanam, pembentukan bedengan sebelum kita menanam tanaman kita, entah apa saja itu, khususnya tanaman cabai karena sangat riskan untuk tanaman cabai. Kemudian ketika tanaman cabai kita sudah mengalami kerontokan atau mengalami jamur seperti tadi, seperti busuk batang ataupun kering batangnya, kita biasanya mencegahnya atau menanggulanginya ya dengan menggunakan beberapa fungisida. Bisa diperhatikan beberapa fungisida yang biasa kita gunakan ya untuk mencegah ataupun mengurangi. Biasanya kita menggunakan beberapa fungisida, diantaranya kita menggunakan bakterisida agrip, kemudian juga kita biasa menggunakan, kita rolling dengan Nordok. Nah, ini kita sementara menggunakan bakterisida yang kami sebutkan tadi, bisa digunakan untuk mengurangi daripada busuk batang ataupun kering seperti ini. Oke, jadi untuk rekan-rekan tani sekawan, dalam mempersiapkan lahan sebelum kita tanam itu sangat menunjang kita dan sangat nantinya akan sangat bermanfaat bagi kita dan tidak akan merugikan kita. Ya, artinya sebelum kita menanam kita persiapkan dengan matang untuk bedengannya. Coba bisa kita lihat, bedengan ini sangat rendah. Jadi usahakan lebih ditinggikan, mungkin tinggi bedengan itu bisa sekitar 25 sampai 30 khusus untuk di lokasi ini, atau mungkin sampai 40 cm khususnya di lokasi kita. Karena ini ketika turun hujan ya, air ini bisa setinggi bedengan. Ketika hujan deras, air akan mengendang setinggi bedengan. Dan semua tanaman ketika
tergenang air, itu pasti akarnya ataupun batangnya ataupun daunnya itu pasti akan rusak. Jadi tidak bisa berlebihan air, khususnya di lokasi akar, karena ini akan merusak dari bawah sampai atas. Namun kita kembali lagi, walaupun cabai yang rekan kita tanam ini ya terkena banjir, tapi alhamdulillah dari harga yang kita sebutkan tadi, ini untuk wilayah tanam ini alhamdulillah sekali panen, walaupun daunnya sudah banyak yang rontok, sekali panen kita masih di angka 30 kiloan. 30 kilo sekali panen, di jarak panen sekitar 5 hari. Kita 5 hari sekali kita panen, 5 hari sampai 1 minggu. Ini kita bisa sampai di angka 30, 35. Ya, sesekali kemarin dapat 40. Untuk harga di tempat kami saat ini cabai japlak ya, kita dapat harga sekitar 18. Tapi kalau kita jual online ya, kita jual online di rekan-rekan di sekitar kita, itu kita dapat harga 25.000. Jadi untuk sekali panen masih alhamdulillah bisa dikalikan sekitar 18.000 dikalikan 30 kilo ataupun 30 kilo sampai 35 kilo ya, kita ambil tengah-tengahnya saja. Jadi masih bisa untuk operasional lah ya, bisa menambah biaya operasional untuk perawatan. Dan alhamdulillah untuk beberapa hari ini curah hujan sudah menurun, banyak panas, dan alhamdulillah untuk kerontokan juga sudah berkurang. Dan tambahan satu lagi, ketika tanaman kita stres ya, kita lebih banyak menggunakan sprayan untuk mengurangi stres dengan salah satu nutrisi ya, salah satu nutrisi yang biasanya kita gunakan yaitu kita menggunakan nutrisi untuk mengurangi stres pada tanaman ya. Biasanya ini digunakan oleh para petani-petani. Jadi untuk teman-teman jangan mudah menyerah, walaupun tanaman kita bisa dibilang mungkin 50% itu mengalami kegagalan, tapi tetap kita rawat ya, karena banyak dari teman-teman kita yang biasanya ketika kita masih pemula menanam, ketika kita mendengar harga itu tidak cocok dengan kita, akhirnya tanaman kita biarkan. Nah, kemudian tidak kita urus lagi. Padahal biasanya kalau untuk cabai, karena masa panennya itu sangat lama, insya Allah akan menemui harga yang bervarietas. Kalau kita di awal panen dapat harga yang murah, insya Allah nanti ketika menjelang di akhir ataupun panen pertengahan ataupun akhir panen itu akan mendapatkan harga yang insya Allah maksimal, atau mungkin dari harga 25 nanti bisa berubah di angka 30 sampai 40-an. Itu saja teman-teman tani sekawan, sedikit bincang-bincang kita di pagi hari ini masalah tanaman cabai yang terkena banjir ya, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan sampai saat ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.